Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Suci Ningtyas. Saya adalah dosen tetap program studi Teknik Informatika jenjang sarjana. Dalam kesempatan ini, saya adalah salah satu peserta sertifikasi dosen Serdos gelombang 1 tahun 2025. Sebagai peserta Serdos kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Baik, saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu di semester genap ini, yaitu statistika dan probabilitas, yang jumlah bebannya 3 SKS. Penjelasan mata kuliah ini menyangkut DIA, yaitu Delivery Interactive Assessment. Delivery terdiri dari deskripsi mata kuliahnya apa, lalu kemampuan yang diharapkan mahasiswa, lalu materi, sistem, dan metode pembelajarannya. Lalu interaktif adalah interaksi saya sebagai dosen dengan mahasiswa, dan yang terakhir assessment adalah sistem penilaiannya. Yang pertama, deskripsi mata kuliah. Statistika dan probabilitas adalah salah satu pondasi penting dalam dunia komputasi dan teknologi informasi. Dalam perkuliahan ini akan diajarkan nanti bagaimana data dapat diolah, dianalisis, dan dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan berbasis probabilitas dan logika matematis. Nah, mata kuliah ini akan memperkenalkan pada konsep dasar statistika, penyajian data, ukuran deskriptif, yaitu ukuran pemusatan dan penyebaran, serta teori dan distribusi probabilitas, baik diskrit maupun kontinu. Lalu melalui pembelajaran ini diharapkan mahasiswa memahami prinsip dasar statistika dan teori probabilitas, lalu mampu menyajikan dan menganalisis data secara deskriptif dan inferensial dalam penarikan kesimpulannya, serta mampu menerapkan distribusi probabilitas dalam berbagai konteks komputasi dan teknologi informasi. Nah, untuk itu mata kuliah terbagi dalam beberapa topik. Yang pertama itu adalah pengantar statistika, lalu yang kedua itu adalah penyajian data. Nanti akan disajikan data itu dalam bentuk tabel, grafik, dan juga diagram. Lalu ukuran deskriptif. Ini yang meliputi ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Lalu yang keempat, itu masuk kepada teori probabilitas dan hukum probabilitasnya. Lalu yang kelima, terakhir itu adalah distribusi probabilitas. Nah, ini menyangkut distribusi acak diskrit dan distribusi acak kontinu. Oke. Kemudian untuk sistem pembelajaran. Perkuliahan dilaksanakan secara tatap muka atau luring dan atau tatap maya atau daring dengan kombinasi kuliah interaktif, diskusi, dan praktik penyelesaian soal. Sehingga untuk metode pembelajaran yang digunakan antara lain, untuk kuliah interaktif itu metodenya adalah ceramah interaktif, studi kasus, dan simulasi nanti. Gitu. Lalu dengan sistem diskusi itu metodenya adalah diskusi kelompok. Lalu kemudian dalam praktik penyelesaian soal itu diberikan metodenya latihan individu dan praktikum, di mana ini nanti ada penggunaan alat bantu, di antaranya itu adalah Excel, juga visualisasi distribusi.
Dan yang menjadi kunci keberhasilan pembelajaran adalah interaksi mahasiswa dan dosen. Nah, saya sebagai dosen pengampu, saya mendorong mahasiswa berdiskusi terbuka di kelas, lalu pertanyaan dan konsultasi, baik saat perkuliahan maupun melalui platform online. Lalu tugas kolaboratif yang melatih kerja tim, lalu presentasi kasus nyata dari data yang relevan dengan dunia teknologi informasi. Dan nanti di luar kelas saya akan memanfaatkan grup diskusi WhatsApp dan Google Classroom untuk berbagi materi, tugas, dan feedback-nya. Yang terakhir itu adalah tentang assessment. Penilaian hasil belajar mahasiswa ini dilakukan secara berkelanjutan, terdiri dari 4 komponen, partisipasi dan kehadiran. Yang pertama, itu dengan bobot 10%. Lalu yang kedua, tugas dan kuis itu dengan bobot 20%. Lalu ujian tengah semester atau UTS itu bobot 30%. Lalu ujian akhir semester yang paling banyak itu adalah 40%. Nah, juga penilaian ini menggunakan rubrik yang objektif, mencakup ketepatan dan kelengkapan jawaban, lalu pemahaman konsep dan penerapan logika, lalu ketepatan waktu pengumpulan, dan juga partisipasi aktif dalam nanti diskusi dan presentasi. Nah, ini dan selanjutnya bisa disimak sebagian perkuliahan saya di Tatap Maya di pertemuan ke-11 dalam subcapaian pembelajaran mata kuliah tentang distribusi probabilitas. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, terima kasih ya atas kehadiran kalian. Seperti biasa, awal saya akan absen kehadiran kalian ya. Sebentar, saya bukakan si akadnya dulu. Sudah ya kelihatan si akadnya nama kalian. Yang saya panggil audionya dibuka ya. Faris Agil, ada nggak? Nggak ada. Faris Agil nggak ada ya. Lalu Noval Anugrah, Hadir, Bu. hadir ya. Ini Sultan tidak ada. Lalu Anggia, Hadir Ibu. si Ziela, Hadir Bu. hadir ya. Lukman, Hadir, Bu. Hadir Salsadela, Ibu. Yogilang, Hadir, Bu. hadir ya. Cindy, Rahmawati. Cindy sakit katanya. Oh iya. Oke, Seika, nggak ada ya. Maulana, Muhammad, Hadir. hadir. Delpito, Hadir, Bu. hadir. Siti Syabila, Hadir Ibu. Vina, Hadir Bu. hadir ya. Novel ada? Nggak ada Novel. Nadira, Hadir Bu. hadir. Muhammad Dafa, Hadir, Bu. hadir. Faisal, Hasbi, nggak ada. Aditya Nugraha, Hadir, Bu. hadir ya. Faisal Nurdiansyah. Hadir, Bu. Yo, Sheila, Alifa, Ismatul Lail. Hadir Ibu. Tuh, Delfitra, nggak ada ya. Rio, Adriana, Hadir, Bu. hadir ya. Muhammad Raihan, Hadir, Bu. Hadir, Bu. hadir ya. Adrian, terakhir. Hadir, Bu. Iya, terima kasih. Minggu kemarin kita sudah pelajari tentang probabilitas, ya. Nah, barangkali ada yang minggu kemarin tuh ingat apa ya probabilitas ya? Siapa? Atau Bu izin menjawab. oke, silakan. Gimana? Menurut saya
Menurut saya, probabilitas itu mengukur seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi. Nilainya itu antara 0 sama 1. Kalau 0 itu berarti nggak mungkin, dan kalau 1 itu pasti terjadi. Siap. Terima kasih Anggia. Oke, ya, namanya probabilitas, kemungkinan, probabilitas itu kemungkinan, dia adalah derajat, ya, derajat tingkat kepastian, ya, suatu kejadian itu. Ya, memang tingkatnya itu dari 0 sampai dengan 1. Ya, terima kasih Anggia. Nah, dari probabilitas yang minggu kemarin kita sudah pelajari, sekarang kita lanjut kepada distribusi probabilitasnya. Nah, di sini minggu kemarin saya sudah share ya apa namanya materinya gitu, dan saya sudah tugaskan untuk membacanya. Oke, saya share dulu di sini materinya ya. Materi selanjutnya tentang probabilitas. Nah, untuk distribusi probabilitas ini ya, ada subbab materinya. Jadi setelah kita belajar probabilitas gitu, sekarang kita distribusinya, ya, distribusi probabilitasnya. Ya. Jadi kita awal tentang statistik kita sudah belajar distribusi frekuensi, gitu. Sekarang kita distribusi probabilitas. Nah, adapun materinya itu adalah sebelum kita ke distribusi probabilitas, kita harus tahu variabel acak. Apa itu variabel acak, gitu, ya. Nah, di sini saya besarkan. Oke. Jadi setelah variabel acak, kenapa kita variabel acak dulu? Karena memang yang didistribusi probabilitaskan itu adalah variabel acak, ya, itu. Nah, di sini ada distribusi probabilitas subbabnya itu distribusi probabilitas variabel acak diskrit, lalu distribusi probabilitas variabel acak kontinu. Itu, di mana distribusi probabilitas variabel acak diskrit ini terdiri dari distribusi binomial, distribusi Poisson, distribusi hipergeometrik, gitu. Dan kalau di variabel acak kontinu itu terdiri dari distribusi normal dengan normal standar, ya. Itu materinya. Adapun tujuannya nanti mau ngapain sih, gitu ya. Di sini kalian harus memahami konsep awal dulu tentang variabel acak, ya. Nah, setelah itu, setelah kita tahu tentang konsep dari variabel acak, nanti kita akan ke distribusi probabilitas dari variabel acak itu, ya. Nah, di sini ada jenis-jenisnya di distribusi probabilitas, ya. Itu ya tadi saya udah katakan bahwa materinya itu ya ada distribusi binomial, normal, normal standar, dan lain-lain, ya. Nah, di sini serta juga harus mampu mengaplikasikan distribusi probabilitasnya untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan probabilitas dan statistik dalam berbagai bidang. Karena memang di berbagai bidang itu pasti diperlukan, ya, statistik yang di dalamnya adalah ada probabilitas kemungkinannya. Jadi untuk kedepannya ngapain sih, gitu ya. Jadi nanti probabilitasnya seperti apa sih, gitu. Jadi kita akan keputusannya gimana sih, gitu, ya. Oke, itu jadi nanti mahasiswa setelah materi ini harus bisa memahami konsep variabel acaknya ya, lalu distribusi probabilitasnya, dan nanti bisa mengaplikasikannya. Oke, lanjut. Awal, apa itu variabel acak, gitu ya. Variabel acak adalah variabel yang nilainya ditentukan oleh hasil dari suatu percobaan acak atau peristiwa yang hasilnya tidak pasti. Maksudnya begini, kalian sudah tahu yang namanya variabel ya. Variabel, variabel apa ya? Variabel. Siapa yang mau coba untuk, karena sudah biasa nih di informatika itu variabel, pemrograman itu Izin menjawab, variabel. Ibu. Variabel itu jadi nilai yang berubah-ubah, nilai yang dicari. Oke, ya, sesuatu nilai gitu yang akan dicari gitu, berubah-ubah dia sesuai dengan aturannya seperti apa. Oke, jadi variabel itu ada namanya variabel acak gitu. Apa variabel acak? Istilahnya itu variabel acak.
Jadi variabel yang nanti nilainya itu gitu ditentukan oleh suatu hasil dari suatu percobaan acak. Jadi peristiwa yang eh, hasilnya tidak pasti gitu ya. Jadi maksudnya nanti percobaannya seperti apa sih gitu ya. Jadi nanti di sini ya nilai ya yang ditentukan oleh percobaan acaknya peristiwa yang hasilnya tidak pasti itu. Nah, jadi suatu peristiwa. Oke, nah eh, terdapat dua jenis variabel acak. Ya, ada yang diskrit, ada yang kontinu variabel acaknya tuh. Ya. Nah, di sini variabel acak diskrit itu adalah variabel yang hanya dapat memiliki sejumlah nilai yang dapat dihitung. Bedanya dengan variabel kontinu, acak kontinu itu variabel yang dapat mengambil nilai apapun dalam suatu interval. Maksudnya begini, diskrit kontinu, ya. Diskrit itu adalah nilainya itu dapat dihitung, ya, sejumlah nilai yang dapat dihitung. Di sini misalnya jumlah daripada banyaknya ballpoint yang di toko. Nah, banyaknya ballpoint yang ada di toko itu diskrit. Misalnya dia memang stoknya adalah ada 50 gitu ya. 50 artinya kita bisa hitung. Mungkin dia di tokonya ada 1 ballpoint, 2 ballpoint, 3 ballpoint, 4 ballpoint. Kita bisa hitung ya, sampai dengan 50 karena stoknya sampai 50 ya gitu ya. Itu diskrit. Nah, bedanya dengan kontinu, variabel acak kontinu, itu variabel acak kalau misalnya kita lihat suatu interval, misalnya interval daripada kiloan beras, kiloan beras nih. Jadi peristiwanya di kiloan beras. Kalau kiloan beras itu kita takarannya bisa antara misalnya kilonya 0 sampai 5 kilo. Nah, di sini macam-macam nih. Kita nggak bisa berhitung bahwa pastinya kilonya itu 0, 1, 2, 3. Enggak. Bisa aja setengah kilo, 1/4 kilo. Gitu ya. Atau 1/3 kilo, bisa saja gitu. Jadi kita tidak bisa membilangnya. Itu namanya kontinu. Ya. Oke, jadi kalau saya bilang sekarang suhu badan kita itu variabel acak kontinu atau diskrit ya? Apa? Suhu badan kita. Kontinu, Bu. Kontinu. Oke. Ya. Jadi variabel acak kontinu. Jadi paham ya? Antara variabel acak diskrit dengan variabel acak kontinu. Jadi kalau yang hadir nih di Zoom ini gitu. Itu ada berapa orang gitu. Nah, itu adalah variabel acak Diskrit, Bu. diskrit. Diskrit. Oke. Diskrit, Bu. Tidak ada. Ya, tidak Diskrit. ada. Yang hadir itu adalah 18,5 gitu. Ada ya. Nah, itu maksudnya tuh. Itu jadi artinya kalau jumlah daripada yang ikutan Zoom ini itu adalah variabel acak diskrit. Oke, paham ya tentang variabel acak diskrit dengan variabel acak kontinu. Oke, kita lihat contohnya nih yang diskrit. Bisa. Percobaannya itu penelitian terhadap 50 produk baru. Ini merupakan variabel acak banyaknya produk yang rusak gitu. Jadi banyaknya produk yang rusak berapa sih dari 50 tadi gitu. Jadi kemungkinannya barangkali nggak ada yang rusak gitu kan. Ada 1 yang rusak, 2 yang rusak gitu. Lalu contohnya juga pencatatan pengunjungan restoran pada suatu hari. Nah, di restoran itu banyaknya pengunjung yang ada. Nah, sama dengan tadi ini kita di Zoom ini yang hadir seperti itu ya. Yaitu yang diskrit dan ini yang variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu ini percobaannya misalnya membangun proyek perkantoran baru setelah 6 bulan. Presentase ya, presentase proyek yang selesai. Jadi kalau ada proyek itu selesai atau enggak, kita bisa presentasekan. Ya pastinya presentase kalau misalnya sudah selesai benar itu adalah 100% kan gitu. Ya. Kalau yang enggak selesai, 0 gitu. Nah ini adalah kontinu. Kita bisa saja 30,5
0,56% kan gitu. Ya. Jadi kita tidak bisa membilang nih dari 0 sampai 100% itu kita tidak bisa membilang satu-satu gitu. Ya. Jadi itu continue. Ciri-ciri continue adalah seperti itu. Isi botol minum jadi yang maksimal 600 mili. Coba kita lihat jumlah milinya itu setelah kita minum. Nah, sisanya berapa mili gitu kan. Macam-macam ya. Kita tidak bisa membilang dari 0 sampai 600 itu kita tidak bisa membilang. Ya. Begitu juga tentang timbangan nih. Nah, timbangan pastinya kita nggak bisa membilang satu-satu gitu ya. Dari 0 sampai 2 kilo kita punya penimbangan paket gitu. 0 sampai 2 kilo kita nggak bisa membilangnya satu ya. Nggak 0, 1, 2 gitu aja nggak. Tapi dia 0,5 kilo gitu kan. Oke, itu adalah contoh dari variabel acak kontinu. Jadi kalian tadi juga sudah bisa membedakan variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Nah, setelah tahu tentang variabel acak kontinu dan variabel acak diskrit, kita maju kepada distribusi probabilitas. Ya, distribusi probabilitasnya. Nah, di sini juga distribusi probabilitas variabel acak itu menggambarkan bagaimana suatu probabilitas didistribusikan terhadap nilai-nilai dari variabel acaknya. Nah, yang pertama memang yang diskrit ini ya. Kita nanti ada kan kalau kita lihat probabilitas distribusikan terhadap nilai-nilai variabel yang kontinu ya. Nanti setelah ini. Kalau yang acak diskrit ini tentunya seperti probabilitas layaknya bahwa probabilitas variabel acak diskrit ini pastinya nilainya dari 0 sampai 1. Ya. Lalu jumlah dari ini kan distribusi ya, didistribusikan itu kalau kita jumlahkan gitu probabilitasnya itu adalah pastinya 1. Ya. Contohnya ini misalnya saya ada distribusi probabilitas nih yang variabel acak diskrit. Ada pelemparan sebuah dadu. Dadu itu mata dadunya itu kalau nggak 1, 2, 3, 4, 5 atau 6. Nah, di sini banyak yang keluar nih. Ada data bahwa kita sebuah dadu itu kita lempar 50 kali gitu ya. Kita punya data ternyata yang keluar 1 ada 5, yang keluar 2, mata dadu 2 ada 6 dan seterusnya ya. 50 kali. Nah, bagaimana ini distribusi probabilitasnya? Kita lihat distribusi probabilitasnya seperti ini. Ya. Tidak sulit untuk memahaminya, gitu ya. Kenapa ini 0,1 ya tadi bahwa mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini frekuensinya. Tadi ini datanya. Lalu probabilitasnya adalah kenapa 0,1? Karena semuanya ada 50, yang mata dadu 1 itu ada 5. Berarti 5 per 50. Ya, 5 per 50 tak lain dia adalah 0,1. Dan seterusnya. Dan ini kalau dijumlah semua probabilitasnya itu adalah 1. Ya, 5 per 50 tambah 6 per 50 tambah 8 per dan seterusnya itu pasti hasilnya adalah 1. Ya. Nah, kita kalau melihat rata-rata ya, ekspektasi harapannya artinya probabilitasnya kita kali dengan tadi X-nya mata dadunya itu kita kalikan, kita jumlah ya, jadi rata-ratanya 3,7. Oke, itu ya barangkali materi untuk hari ini. Dapun ada pertanyaan dulu nggak dari yang saya ajarkan ini? Ada yang mau tanya? Paham ya? Barangkali. Oke, nggak ada yang mau tanya? Kalau nggak ada yang mau tanya, berarti saya yang tanya. Pertanyaan apa ya? Apa? Gimana? Ini
Ada Delfitra ya? Ibu, maaf. Ibu nanya, Ibu. Oke, apa Vina? Ibu kan di sini tuh distribusi itu dibagi jadi diskrit dan kontinu. Ya, Kalau diskrit tuh biasanya tuh dipakai buat apa, Ibu? Sama kalau kontinu biasanya dipakai buat apa? Dua-duanya. Dan perbedaan dari keduanya itu apa? oke. Ya, itu Terima kasih, Bu. Yo, makasih Vina. Oke, tuh. Ini kalau pertanyaannya seperti itu adalah pertanyaan saya. Jadi itu adalah untuk tugas kalian, ya, tugas kalian. Nanti coba cari gitu, ya, tugasnya itu peristiwa yang kita bisa distribusikan probabilitas diskrit, lalu yang distribusi probabilitas variabel kontinu. Yang diskrit aja dulu kalau gitu, ya, diskrit aja dulu. Gitu. Jadi distribusi probabilitas variabel acak diskrit, peristiwa yang diskrit. Coba nanti kita bisa tahu, oh iya peristiwanya adalah yang seperti ini, gitu. Ya, tuh jadi tugasnya itu ya, yang pertanyaan daripada Vina. Jadi cari contoh distribusi probabilitas variabel acak diskrit. Ya, jadi kalian buat peristiwa lah ya, buat kejadian nih yang diskrit, yang bisa dihitung, ya, yang bisa dihitung, bisa dibilang, gitu, ya. Itu barangkali itu tugasnya, ya. Ada yang mau? Ini kayaknya Delfitra baru datang ya, baru muncul. Ya Bu, tadi internetnya mati pas masuk. Oke, ini soalnya apa kehadirannya. Nah, Oh ya Bu, maaf. Oke. Kehadirannya. Sama ini kok itu Agil juga Bu baru masuk. Oh, ya Agil. Aku Bu baru masuk tadi lebih 18 menit. Agil. Terus siapa lagi? Mana Delfitra? Ini ya Delfitra. 32 Bu. Iya, Sudah Bu. Ya 22. sudah ya. Oke, jadi saya ulangi lagi bahwa variabel acak diskrit itu adalah yang bisa dihitung. Sedangkan kalau variabel acak kontinu itu dia adalah kita tidak bisa menghitung, misalnya dalam satu interval itu kita tidak bisa membilang satu-satu. Tuh pada dasarnya itu. Oke, terus minggu depan itu jadi tugasnya itu tadi ya cari kejadian ya, kejadian yang probabilitas distribusi probabilitas acak diskrit ya. Gitu. Itu nanti ada linknya. Linknya nanti saya bagikan untuk mengumpulkan tugasnya ya, linknya untuk mengumpul tugasnya ada. Oke. Nah, ini sebelum saya akhiri saya screenshot dulu. Jadi minggu depan itu kelanjutannya ya. Tadi kan materinya sudah ada. Kelanjutannya adalah distribusi probabilitas acak diskrit, masih yang diskrit ya. Itu nanti kita masih kita kupas lagi. Ini saya screenshot dulu ya. 1, 2, 3. Terima kasih atas kehadirannya. Kita sudahi saja untuk pertemuan kali ini. Ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup ya.